Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Datangnya musibah. Seneng banget sih anak papa, ucap Faris saat melihat Caca masuk ke dalam rumah dengan wajah sumringahnya. Papa, pekik Caca langsung memeluk Faris dengan erat. Tumben kamu pakai baju begini, ha? Tanya Faris yang merasa kini putri bungsunya sudah mulai berdandan. Hehe, papa kapan pulangnya? Tanya Caca mengalihkan pembicaraan. Kebiasaan kalau ditanya, ucap Faris mencubit hidung Caca dengan gemas. Papa, rengek Caca manja sambil mengusap hidungnya. Pah, kalau Caca jadi model gimana? Tanya Caca serius, meminta pendapat kepada Faris. Model, ucap Faris memicingkan matanya. Kenapa kamu mau jadi model? Tanyanya lagi. Ya nggak apa-apa sih. Kemarin Caca dijadiin model baju gitu sama teman Caca yang desainer. Nah, Caca kok kayak tertarik sama dunia modeling. Gimana menurut papa? Tanya Caca antusias. Apapun keinginan putri-putri papa, selama itu baik, pasti papa akan dukung. Ucap Faris lembut. Makasih, Pa, kata Caca, kembali memeluk Faris. Tapi, ucap Faris ada tapinya. Tapi, tanya Caca bingung. Kamu harus janji bisa bertanggung jawab dengan kerjaan seperti itu. Kamu tahu sayang, dunia model itu tidak seindah yang orang lain lihat. Jujur, papa khawatir kalau kamu masuk ke sana. Papa lebih dukung cita-cita kamu yang pertama, untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Itu jauh lebih baik daripada model, jelas Faris pelan. Caca dulu memang sangat ingin menjadi pengusaha seperti Faris dan menggantikan posisi Faris di perusahaan. Namun, saat ia tahu bahwa ternyata Faris bukan papa kandungnya, Caca mengurungkan niat itu. Caca merasa ia tidak berhak atas perusahaan Faris karena ia bukan siapa-siapa Faris. Pah, gumam Caca lirih. Cuma kamu harapan papa sayang. Kamu tahu sendiri kan, kakak kamu itu gak mau masuk ke perusahaan. Kalau nanti papa tidak ada, siapa yang akan mengurus perusahaan? Tanya Faris. Pah, ucap Caca sendu. Papa gak melarangmu untuk menjadi model sayang. Tapi kalau kamu minta pendapat papa, maka papa lebih suka kamu bergabung ke perusahaan papa. Leona yang akan terjun ke perusahaan, ucap Lana yang baru datang dan langsung berkomentar. Leona mana mau, ucap Faris kecewa. Dia mana berhak mengurus perusahaan, cibir Lana memandang tidak suka kepada Caca. Caca capek banget, Caca ke kamar dulu ya, Pa, ucap Caca tersenyum kepada Faris. Papa jangan capek-capek, lihat mata papa, pada hitam karena kecapean. Good night, Papa, sambungnya sambil beranjak dari duduknya dan berjalan menuju kamarnya. Sampai kapan kamu akan terus bersikap seperti itu kepada anak kamu sendiri? Ucap Faris dingin dan menatap tajam kepada istrinya. Sampai kapan? Sampai dia pergi dari sini. Sehingga aku tidak perlu melihatnya lagi, jawab Lana ketus.
Dia anak kamu, Ma. Tolong, jangan siksa dia lagi. Batin dia sudah cukup rapuh selama ini karena sikap kamu, ucap Faris, mencoba berbicara lembut kepada Lana. Dia sudah punya papa yang bodoh kayak kamu, sahut Lana ketus. Lana, bentak Faris pada akhirnya. Dia berusaha berbicara pelan dan lembut, namun memang hati Lana sudah sekeras batu, sehingga susah untuk digerakkan. Terserahlah, aku males berdebat denganmu gara-gara anak itu, ucap Lana yang mulai beranjak dan pergi ke kamarnya. Astagfirullah, ucap Faris menghela nafasnya panjang dan memijit pelipisnya yang terasa semakin pusing kala menghadapi sikap istrinya. Papa! Teriak Leona dengan suara menggelegar, membuat Caca yang baru saja keluar kamar mandi langsung berlari keluar kamar dan mencari keberadaan Leona. Papa, bangun, Pa! Papa bangun! Teriaknya berusaha membangunkan Faris. Papa! Seru Caca dari atas tangga dan langsung berlari menuruni tangga. Au! Ringis Caca saat kakinya malah keseleo karena berlari. Namun Caca tetap berlari menuju Leona yang tengah berusaha membangunkan Faris yang kini tergeletak di lantai. Kakak, Papa kenapa? Tanya Caca menangis dan berusaha ikut membangunkan Faris. Gak tahu, tadi Papa berantem sama Mama. Terus Mama pergi dan Papa bangun, ucap Leona terus membangunkan Faris. Kakak sudah telepon ambulan? Tanya Caca di sela tangisnya. Ambulan sedang dalam perjalanan. Caca, Papa gak akan kenapa-kenapa kan? Tanya Leona begitu sendu menatap mata Caca. Caca berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis. Papa hanya pingsan, sebentar lagi Papa akan bangun, ucap Caca sambil menggigit bibir bawahnya untuk menahan isak tangisnya. Percayalah, dada Caca begitu sesak melihat Faris terbaring lemah tak berdaya seperti ini. Mama? Tanya Caca kepada Leona. Mama pergi, gak tahu kemana, jawab Leona memeluk tubuh Faris. Tak berapa lama, ambulan datang dan langsung membawa Faris ke rumah sakit. Caca dan Leona pun juga langsung ikut naik dengan mobil ambulan. Ya Allah, selamatkan Papa. Hanya Papa yang Caca miliki. Jangan ambil Papa dari Caca, gumam Caca dalam hati. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Caca dan Leona hanya menangis dan terus bersuara memanggil papanya. Setelah sampai di rumah sakit, Faris segera dilarikan ke UGD dan mendapatkan pertolongan oleh dokter. Caca dan Leona terus mondar-mandir sambil terus berusaha menghubungi Lana. Namun Lana tidak menjawabnya. Berulang kali pun Leona memesej Lana, namun juga hasilnya sama. Tidak ada tanggapan. Pintu ruangan terbuka. Caca dan Leona segera menghampiri dokter untuk menanyakan keadaan Faris. Bagaimana keadaan Papa, Dok? Tanya Caca dan Leona bersamaan. Maaf, ucap dokter lirih sambil menggelengkan kepalanya. Kami sudah berusaha yang terbaik, namun Tuhan berkehendak lain. Bagai tersambar petir di siang bolong, tubuh Caca langsung luruh ke lantai. Begitupun Leona. Ia langsung berlari masuk ke ruang UGD
untuk melihat jasad papanya. "Papa!" lirih Caca begitu pilu. Air matanya semakin mengalir dengan deras. Dadanya begitu sesak dan perih. "Papa nggak mungkin ninggalin Caca kan?" "Caca!" ucap Caca terisak. Lalu mulai berdiri dan berjalan ke ruangan di mana Faris tertidur. "Papa, bangun, Pa! Papa bangun!" teriak Leona, meraung-raung memeluk tubuh Faris. "Papa," ucap Caca dengan jalan tertatih menuju brankar Faris. "Papa," ucapnya lagi. Saat Caca dan Leona tengah menangisi Faris, tiba-tiba Lana masuk dengan wajah memerahnya dan langsung menghampiri Caca. Lana menampar pipi Caca begitu keras, hingga membuat Caca langsung tersungkur ke lantai dengan sudut pipi berdarah. "Dasar anak pembawa sial! Kamu lihat, gara-gara kamu suamiku kayak gini. Kamu memang anak pembawa sial!" teriak Lana sambil menunjuk wajah Caca dengan jarinya. "Kalau kamu tidak ada, rumah tanggaku gak akan pernah ada cekcok. Aku dan suamiku tidak akan pernah bertengkar, dan kami pasti akan bahagia. Tentu saja, suamiku pasti akan masih tetap hidup untukku dan Leona," serunya lagi, meluapkan semua amarahnya. Ya, tadi pagi saat Lana sebelum pergi, ia memang bertengkar dengan Faris. Karena Faris lagi-lagi memintanya untuk menganggap Caca dan menyayanginya. Namun Lana tentu saja menolak keras dan berakhirlah pertikaian, hingga membuat Faris langsung terjatuh karena penyakit jantung yang memang sudah lama ia derita. "Lebih baik kamu pergi dari sini sebelum amarahku kembali memuncak karenamu," usir Lana kepada Caca. "Enggak, Ma. Caca mau sama Papa. Caca nggak mau pergi ninggalin Papa," jawab Caca dengan menangis terisak. Dengan tertatih, Caca mendekat ke arah Lana dan Faris. Namun lagi-lagi, Lana mendorong Caca hingga terjatuh, agar tidak mendekat ke Faris. "Aku gak rela tubuh suamiku didekati oleh anak pembawa sial seperti kamu," seru Lana. "Mama, stop!" pekik Leona di sela tangisnya. "Mama, cukup. Untuk kali ini, tolong jangan seperti ini. Kasihan Papa. Leona mohon," ucap Leona memohon, agar Lana tidak memperkeruh suasana. Setelah menjalani proses yang lumayan panjang, kini akhirnya jasad Faris akan dimakamkan di TPU keluarganya. Sambil jalan tertatih, kini Caca sudah berdiri di dekat Lana dan Leona untuk menyaksikan pemakaman Faris. "Papa," gumam Caca lirih. "Pergilah," ucap Lana dingin. "Enggak, Ma. Caca mohon, biarkan Caca di sini sebentar saja," pinta Caca memohon. "Caca juga mau melihat Papa untuk yang terakhir kalinya, Ma," pintanya. "Sudah berulang kali aku katakan, dia bukan papa kamu," ucap Lana sambil menatap tajam ke arah Caca. "Caca mohon, Ma. Caca mohon." Caca terus memohon kepada Lana agar mengizinkannya melihat pemakaman Faris. Namun Lana segera menyuruh orang suruhannya untuk membawa Caca pergi dari sana. Bukan hanya Lana yang tidak menginginkan kehadirannya dalam acara pemakaman ini, namun juga orang tua Faris serta kerabat dari Faris yang memang tidak menyukai Caca pun
juga tidak mau melihat Caca di acara pemakaman itu. Ma, Caca mau lihat papa, Ma. Mama, Caca mohon, Ma. Caca terus meraung-raung saat tubuhnya diseret paksa untuk meninggalkan lokasi pemakaman. Mama, teriak Caca dengan iba. Namun sama sekali tidak membuat Lana atau keluarga dari Faris peduli. Lepasin! Lepas! Caca mau lihat papa! Caca mau lihat papa! Mama, Caca mohon, Ma. Lepasin Caca! Lepas! Caca terus menangis dan berusaha melepaskan cekalan tangannya. Namun tak bisa. Lepas! Ucap seseorang yang tak lain adalah Dimas. Dengan nada dingin dan menatap tajam kepada orang yang telah menyeret tubuh Caca. Sedari tadi, ia berusaha menahan amarahnya agar tak menghajar Lana dan keluarganya. Namun hatinya begitu sakit kala melihat Caca diperlakukan seperti ini. Lepas! Titahnya lagi, membuat Caca langsung mendongakkan kepalanya. Lebih baik kamu bawa Nona pergi dari sini, sebelum Nyonya Besar semakin menyuruh kami untuk lebih kasar kepada Nona. Ucap salah satu bodyguard itu, setelah melepaskan Caca. Caca mau lihat papa, kekeh Caca sambil menangis. Maaf Nona, kami tidak bisa membantu. Kami mohon, ini demi keselamatan Nona sendiri. Lebih baik Nona pergi dari sini dan kembali saat Nyonya Besar dan Ibu sudah meninggalkan tempat ini. Ucapnya panjang lebar. Papa, Caca mau papa. Ucap Caca terus menangis pilu. Om, papanya Caca, Om. Papa. Lanjutnya, sambil menatap wajah pria di depannya dengan tatapan sendu, membuat sang empunya ikut merasakan sakit luar biasa di dalam hatinya. Om, Papa, Om, papanya Caca. Caca cuma punya papa. Dimas langsung memeluk Caca dengan sangat erat. Tanpa sadar, Dimas ikut meneteskan air mata melihat Caca serapuh ini. Shh. Dimas tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Lidahnya begitu keluh, dadanya terasa sangat sesak, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Caca. Papa, Caca mau sama papa, racaunya. Ia tidak menyangka bahwa Caca bisa serapuh ini. Caca nggak punya siapa-siapa lagi selain papa. Kenapa papa tega ninggalin Caca? Semalam papa nggak apa-apa, tapi kenapa sekarang papa malah udah ninggalin Caca sendirian? Gimana dengan Caca nantinya saat nggak ada papa? Caca cuma punya papa. Ucapnya sambil menangis di dada bidang Dimas. Shh, jangan pernah merasa sendiri, karena ada aku di sini. Ucap Dimas sambil mengusap kepala Caca dengan lembut. Caca cuma punya papa, Om. Caca cuma punya papa. Ucap Caca. Sekarang Caca sendirian. Caca sendiri. Gumamnya lagi. Enggak, kamu masih punya aku dan juga Aiden. Kamu gak akan sendiri. Ucap Dimas spontan. Langsung membuat Caca langsung mendongakkan wajahnya menatap wajah Dimas. Om juga akan ninggalin Caca kayak papa? Tanya Caca dengan tatapan begitu sendu. Hingga mencubit relung hati Dimas. Enggak, ucap Dimas
dan kembali memeluk Caca dengan erat. "Om janji," ujar Caca, langsung dibalas anggukan kepala oleh Dimas. Setelah semua pelayat pulang, Caca dan Dimas segera turun dari mobil dan langsung menuju makam Faris. "Papa," ucap Caca yang langsung ambruk di samping makam Faris. Caca menangis sejadi-jadinya untuk meluapkan segala rasa sakitnya. Dimas bisa melihat betapa hancurnya Caca saat ditinggal oleh Faris. Dan Dimas bisa melihat bahwa memang Caca tidak setegar yang selama ini ia kenal. Setelah puas menumpahkan tangisnya di makam Faris, Caca langsung pulang ke rumahnya dengan diantar oleh Dimas. Bersambung.